Pengawasan IKNB 2A Otoritas Jasa Keuangan. Berikut profil singkat beliau. Dipersilakan Bapak Arwin. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu buat kita semua. Yang kami hormati Pak Muharol Jalil, selaku CEO Media Asuransi, para ketua asosiasi di sini sudah hadir. Pak Widodo nih, luar biasa beliau komit kalau sudah bilang oke pasti Pak beliau ini selalu meluangkan. Pak Togar, Direktur Eksekutif AAJI, Pak Erwin ya, selaku mewakili Pak Tatang barangkali beliau, Bu Rista, yang tadi kata Pak Muharol Jalil, orang Jawa yang cukup lemah lembut ya Pak, yang akan memoderatori diskusi kita pada pagi hari ini. Para narasumber lain ya, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu atas kedatangannya, terima kasih. Terus para penggiat di industri jasa keuangan non-bank, khususnya di bidang asuransi, ada rekan-rekan saya juga dari Humas OJK, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Mohon izin Pak Muharol Jalil mewakili Pak Aris Winandi, beliau tidak bisa hadir. Saya pun mohon maaf, mungkin nanti nggak bisa sampai selesai ya setelah membawakan speech ini. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini di acara Insurance Outlook yang diselenggarakan oleh media asuransi. Kami mengucapkan terima kasih nih sekali lagi ke Pak Muharol Jalil atas peran serta media asuransi dan atas inisiatifnya menyelenggarakan kegiatan ini. Tadi sudah disampaikan, sudah dari 2009 ya Pak, ya kita selalu selenggarakan. Cuma selama, biasanya saya ngumpul-ngumpul dengan teman-teman Pak, kalau diundang ngasih speech ya sambil ngopi-ngopi, cuma karena kondisi seperti ini ya kita adakan secara online ya. Kami berharap diskusi hari ini juga bisa berjalan lancar, secara interaktif, dan juga bisa bermanfaat bagi perkembangan IKNB, khususnya asuransi, untuk bersiap memasuki tahun 2002 yang penuh tantangan mendatang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita ketahui bersama ya, ada sinyal positif barangkali di pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita lihat data Q3, ada pertumbuhan sebesar 3,51%, dibarengi syukur alhamdulillah dengan penurunan jumlah harian terkonfirmasi yang terus menurun ya. Ya, alhamdulillah pemerintah kita bisa menangani pandemi ini dengan sangat baik. Tentunya ini salah satu kunci bagi kita dari sisi perekonomiannya ya, khususnya bagi industri asuransi juga ini menjadi kunci bagi pertumbuhannya ke depan. Pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat tentunya berdampak positif terhadap kinerja IKNB secara keseluruhan. Kami patut berbangga juga Pak Muharol, Pak Jalil, bahwa IKNB termasuk industri asuransi salah satu industri yang cukup resilient dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 tersebut. Kalau kita lihat dari data statistik, pertumbuhannya cukup konsisten ya, positif, meskipun tahun lalu ya secara industri kita mengalami stagnan ya. Bahkan di industri asuransi jiwa itu kalau kita lihat pertumbuhan preminya menurun sebenarnya, pertumbuhannya negatif, tapi dibantu oleh teman-teman di sektor asuransi umum, sehingga year on year kalau kita lihat data di Oktober 2021 secara keseluruhan, pertumbuhan aset investasi masing-masing sebesar 5,73% dan 13,7% secara year on year pertumbuhannya. Untuk sektor asuransi, di tengah permasalahan yang terjadi terhadap beberapa perusahaan asuransi besar ya, Bapak Ibu sekalian sudah kita pahami bersama, syukur alhamdulillah kami juga melihat tren yang positif ya.
Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berasuransi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Appetite masyarakat cukup baik terhadap sektor asuransi karena dirasa mampu memberikan proteksi dari berbagai ketidakpastian di masa pandemi seperti sekarang ini. Kalau kita lihat dari tren pendapatan premi sesuai ini ya, TOR yang disampaikan media, kami harus menyampaikan ini per Oktober untuk asuransi komersial, kenaikan preminya tumbuh sebesar 10,85 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 4,92 year on year. Ya, kita patut syukuri ya Bu Bista, Pak Wid, Pak Togar, meskipun pertumbuhan ini biasa kita double digit, kali ini single digit dulu, terus sudah syukur alhamdulillah ya. Artinya ini memang masih ada potensi ke depannya, terutama di 2022 yang banyak pihak beranggapan ini masih perlu menjadi perhatian kita, khususnya dalam penanganan pandemi COVID. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, meskipun parameter makroekonomi dan sektor jasa keuangan memperlihatkan tren yang bagus, patut kita cermati bahwa 2022 masih mengandung risiko ketidakpastian. Ya. Pertama, ya tentunya varian yang selama ini baru-baru berkembang ya, COVID Omicron, yang secara penyebaran memiliki kemampuan yang lebih cepat, katanya ya, menjadi ancaman bagi banyak negara, termasuk dalam hal kondisi terburuk ditutupnya berbagai perbatasan pintu masuk untuk mencegah semakin menularnya virus Omicron ini. Kita tidak akan tahu seberapa besar perekonomian. Yang jelas beberapa di Eropa negara sudah kembali mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat. Ya, beberapa negara sudah memperlakukan lockdown dan segala macam. Yang kedua adalah potensi dampak kebijakan tapering off, ya, state ya, yang mungkin terjadi. Yang perlu kita antisipasi bersama adalah kemungkinan kenaikan yield surat berharga di advance ekonomi, yang kemudian juga dapat memicu terjadinya capital outflow di pasar keuangan di negara-negara berkembang. Nah, meskipun barangkali tidak terlalu terkorelasi dengan industri asuransi, rasanya ini perlu kita antisipasi ya, kebijakan tapering off yang sedang dilakukan Amerika akhir-akhir ini. Akibatnya implementasi kebijakan tersebut juga dapat memicu terjadinya penurunan pada nilai aset keuangan di negara berkembang. Nah, ini kan sudah kita rasakan Pak yang kemarin, meskipun penyebabnya berbeda, tapi dampaknya terhadap aset industri, khususnya dalam pengawasan kami kan ada, selain asuransi ada dana pensiun Pak. Itu berdampak rupanya ya pada aset-aset investasi yang dimiliki. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang perlu barangkali dilakukan oleh teman-teman di industri adalah ya dengan lesson learned dampak taper tantrum yang terjadi pada 2013, kemudian melakukan stress testing untuk melihat sejauh mana dampak kebijakan tapering off terhadap kondisi keuangan perusahaan. Jadi nanti kami berharap hasil stress testing bisa menunjukkan proyeksi bahwa tapering off ini berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan. Maka apabila hal itu terjadi, tentu kita harus melakukan langkah-langkah, antara lain melakukan rebalancing portofolio aset investasi atau mempersiapkan buffer dalam bentuk kebutuhan permodalan untuk menyerap dampak tapering off dan sekaligus menjaga stabilitas kinerja keuangan perusahaan. Dari perspektif kami Pak, dari regulator, sama halnya dengan yang telah diimplementasikan terlebih dulu di sektor perbankan, kami juga telah menyiapkan perpanjangan ketentuan counter cyclical ya. Ini sekarang kita bicara kebijakan, kira-kira kan Pak Jalil di tornya menuliskan kebijakan apa yang akan dikeluarkan OJK untuk mengantisipasi ini ke depan, terutama di 2022 mendatang. Ya tentunya kami melihat pandemi ini masih perlu menjadi perhatian kita, dan kami ada kewajiban untuk menjaga stabilitas industri dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan counter cyclical yang sudah ada akan kami perpanjang dan akan kami tambah ya berdasarkan masukan dari industri nanti, dari Pak Wid, dari Pak Togar dan dari teman-teman, apa yang perlu kita fasilitasi untuk membantu industri kira-kira menghadapi ketidakpastian di tahun 2022. Itu sudah pasti Pak Jalil, biasanya kita berkomunikasi dengan asosiasi, kira-kira apa yang bisa dilakukan OJK
baik dalam bentuk kebijakan maupun peraturan untuk menjaga stabilitas industri menghadapi kondisi pandemi ini khususnya. Berikutnya, singkat saya kira, selain masalah kontrasiklikal, kami Bapak Ibu mungkin mendengar ya, padi sekarang ada permasalahan di pasar. Ya, kami tentunya dalam hal ini melihat bahwa aturan ini memang perlu direvisi dan disempurnakan. Karena ketentuan padi tentunya sudah berumur 15 tahun dan perlu mendapat perhatian kita semua. Kami juga sudah bicara dengan asosiasi, kira-kira potensi-potensi perbaikannya akan seperti apa. Jadi ini memang sedang ditunggu industri ya, Pak Wid, Pak Togar, Bu Rista. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini udah dalam tahap akhir untuk penyelesaian. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita keluarkan aturannya. Nah, berikutnya ada banyak memang yang sedang kita review, Pak, mengenai regulasi ini. Cuma saya mau angkat 3 yang penting saja. Tadi mengenai counter-cyclical policy kita, yang kedua PID, yang terakhir mungkin kalau Bapak Ibu pahami POJK nomor 70 tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, pialang asuransi, dan penilai kerugian. Nah, ini sedang kami revisi juga aturannya. Ini untuk mengantisipasi insurtech ya Pak Jalil, kalau Pak Jalil juga mengikuti. Ini sekarang berkembang insurtech. Dan kami memang belum membuat aturan secara khusus ya mengenai insurtech ini. Dan ini yang akan kami prioritaskan juga untuk kita terbitkan segera supaya nanti aturannya jelas, penyelenggaraan insurtech ini seperti apa, supaya nanti level playing field di pasarnya menjadi jelas. Itu saya kira yang bisa kami sampaikan terkait kondisi ekonomi dari perspektif regulator maupun kebijakan-kebijakan yang akan kami terbitkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada media asuransi atas partisipasinya selama ini, Pak, mengembangkan industri asuransi kita dalam bentuk pemberitaan, literasi, termasuk kegiatan kita pada hari ini. Semoga niat baik kita pada hari ini maupun hari-hari akan mendatang dalam mengembangkan industri asuransi kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan perekonomian kita dapat segera pulih dan pandemi ini akan segera berakhir. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Tak lupa kami mengucapkan pada seluruh peserta selamat mengikuti virtual seminar ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua untuk bersiap menghadapi berbagai tantangan yang akan kita hadapi pada masa-masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Hukum Kepatuhan dan Risiko PT AIA Finansial. Berikut profil singkat beliau. Atas welcoming note-nya, Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang. Tadi kita baru saja mendengar opening speech dari Bapak Ahmad Nasrullah, juga mungkin apabila hadir di sini Bapak Febrio Kacaribu dari Badan Kebijakan Fiskal, para pembicara pada sesi hari ini baik untuk sesi pertama dan kedua, dan juga semua peserta webinar yang saya hormati. Perkenankan saya juga mengucapkan terima kasih kepada media asuransi, khususnya Bapak Muharrol Jalil sebagai CEO dari media asuransi dan Bapak Ahmad Rais sebagai pemimpin redaksi media asuransi yang juga nantinya akan menjadi moderator ya pada sesi kedua yang telah mengadakan acara webinar pada hari ini dengan tema perekonomian 2022 pulih industri asuransi tumbuh tinggi. Dan juga yang telah memperkenankan saya untuk menjadi moderator pada sesi pertama. Saya tidak sendirian di sini karena saya ditemani oleh 3 pria hebat dan luar biasa sebagai pembicara. Perkenankan saya menyapa yang saya hormati Bapak HSM Widodo sebagai Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Selamat siang Pak Widodo. Selamat siang Bu Rista, apa kabar? Baik Pak, semoga Bapak juga kabarnya baik. Dan juga Ketua Umum, di sini ada juga Bapak Togar Pasaribu, ini info yang saya hormati dan saya kasihi juga sebagai perwakilan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif. Semangat pagi Ito Togar. Selamat pagi.
Terima kasih untuk semangatnya, dan yang terakhir ada pembicara hebat yaitu Bapak Erwin Nukman sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Selamat siang Pak Erwin. Selamat pagi Bu Rista, kalau mau Oke, semangat pagi juga ya. Terima kasih Pak. Sebelum memulai kita presentasi, kita akan perlihatkan profil dulu dari pembicara pada sesi saat ini, yang saya persilakan kepada media asuransi untuk menayangkan profilnya. Silakan. Fotonya ya, tampak muda-muda dan penuh semangat para pembicara kita pada hari ini. Singkat dulu pembuka dari saya bahwa sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 dan variannya melanda dunia. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini tidak hanya menekan ekonomi ya, tapi juga mengancam kesehatan dan jiwa daripada masyarakat. Pandemi ini mengakibatkan kontraksi ekonomi nasional dan memiliki efek terhadap penurunan kinerja perusahaan asuransi, baik asuransi jiwa, umum maupun syariah. Dan tadi sudah disampaikan ada penurunan premi bruto asuransi, namun di sisi lain klaim tetap tumbuh di masa pandemi ini. Banyak yang sudah dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai bagian dari tanggapan atau respon atas pandemi. Perusahaan asuransi tentu saja melakukan banyak sekali transformasi, pemerintah mengeluarkan aturan-aturan baru untuk mendukung industri asuransi. Namun dan sekarang ini kita juga melihat pemulihan perekonomian untuk tahun 2022 yang akan membawa industri asuransi tumbuh menjadi lebih baik lagi. Saya yakin para pembicara akan membahas lebih dalam lagi dalam presentasi mereka, dan saya persilakan untuk para presentasi untuk memberikan presentasinya dalam waktu 15 menit. Mungkin kita mulai dengan Bapak Widodo, dilanjutkan dengan presentasi dari Bapak Togar, dan yang terakhir dari Bapak Erwin, dan terakhir kita akan menutup dengan sesi tanya jawab ya, kurang lebih daripada 45 menit. Pertanyaan Bapak Ibu dapat disampaikan dengan cara raise hand. Nanti kami akan open mic untuk mempersilahkan kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, atau bisa juga dengan cara mengetik melalui link Slido. Saya meminta bantuan kepada panitia untuk menayangkan link Slido-nya. Mohon agar para penanya menyampaikan pertanyaannya dengan menyebutkan nama Bapak atau Ibu dan juga asal perusahaan, dan ditujukan pertanyaannya kepada siapa. Tanpa menunda-nunda lagi, mari kita bersama mendengarkan presentasi dari masing-masing. Nanti kami akan open mic untuk mempersilahkan kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, atau bisa juga dengan cara mengetik melalui link Slido. Saya meminta bantuan kepada panitia untuk menayangkan link Slido-nya. Mohon agar para penanya menyampaikan pertanyaannya dengan menyebutkan nama Bapak atau Ibu dan juga asal perusahaan, dan ditujukan pertanyaannya kepada siapa. Tanpa menunda-nunda lagi, mari kita bersama mendengarkan presentasi dari masing-masing pembicara yang akan menjelaskan tentang tantangan dan juga potensi-potensi baru bagi perkembangan industri asuransi pada tahun 2020. Pak Widodo, saya persilakan Bapak untuk memulai presentasi Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Rista. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin tanpa membuang waktu, saya akan langsung masuk ke materi presentasi saya. Semoga udah tampil di layar ya. Jadi saya nggak coba bikin judul untuk menuju 2022, tapi yang saya coba quote di sini adalah dari H.G. Wells, dia penulis dari Inggris tahun 20-an, yang dibilang a death or purpose, itu karena itu adalah nature, tujuan yang harus dilakukan, dan itu unavoidable, jadi inexorable, imperative, itu tujuan yang tidak dilakukan. Saya suka quote ini karena itu menggambarkan apa yang akan kita hadapi di 2022 and beyond. Kenapa kayak gitu? Mungkin
kalau di 2000 kita masuk dulu mungkin ke 2021 di mana figures itu memberikan indikasi yang cukup promising. Saya terus terang sangat takut sekali waktu lihat PMI ya, Purchasing Manager Index itu drop karena itu persis kejadiannya waktu kita kena Delta itu mirip waktu pertama kita di Mei 2020 di mana Purchasing Manager Index itu drop sedemikian dalam ya, dan ujungnya GDP ya kita GDP kita juga drop, dan itu untuk kebaiknya butuh sekitar hampir 2 kuartal atau malah 3 kuartal. Dan itu kejadian kemarin juga waktu di Delta, tapi alhamdulillah mungkin karena resiliensi yang ada di kita, bahwa itu kita PMI-nya bisa meningkat langsung kepada mode ekspansi di 2021. Artinya pabrik-pabrik sekarang ekspansif, mereka sudah beli bahan baku untuk berproduksi tinggi. Dan yang patut disyukuri sekali adalah bahwa kenyataan bahwa consumer confidence level juga mulai naik ke arah pre-pandemic. Jadi artinya orang-orang udah berani spending seperti sebelum pandemic. Tapi kalau dilihat ke arah retail sales yang ada sedemikian terpuruknya 20% turun, artinya spending yang ada totally berubah dengan spending yang dulu. Jadi dunianya sendiri itu memang berubah. Nah, dari sisi private sector kalau kita lihat ekonomi yang ada totally berubah karena sekarang tidak di empowered by loan ya. Kalau kita lihat sekarang growth itu sendiri masih ada di bawah tatarannya, cuman sedikit di bawah 3-4%. Tapi juga kalau kita lihat consumption growth juga tidak tinggi banget. Investment dan yang lainnya juga mulai meningkat. Yang jadi challenge adalah bahwa kita lihat bahwa saat Bank Indonesia menurunkan policy rate-nya sedemikian rendah, bunga yang ada di market masih sedemikian tinggi. Jadi gap antara market dan dengan bunga SBI dari Bank Indonesia sedemikian jauh, itu menunjukkan bahwa bank masih memiliki kebutuhan untuk likuiditas. Ya. Jadi Jakarta Interbank Offering Rate masih lebih tinggi. Tapi ini suatu hal yang promising, mungkin suatu hal yang patut kita syukuri, dan menuju akhir 2021 we are not bad at all. Jadi ini suatu hal yang patut kita syukuri, dan Mas Rey ini bersumber dari data World Bank Indonesian Prospect yang baru aja keluar sekitar 5 hari yang lalu. Anyway, saya lanjutkan mungkin dari sisi statistik di asuransi juga kelihatan figures yang agak bagus, tapi yang mungkin perlu kita perhatikan adalah kenyataan di sini. Oh look, General Insurance growth 2,2%. Ya, tapi 2,2% itu in amount adalah 1,1 triliun. Yang perlu dipahami adalah bahwa kenaikan 1,4 triliun di asuransi properti itu 1,2-nya itu kenaikan hanya di 4 perusahaan. 4 perusahaan yang mostly sebagian besar adalah produk dapat penjualan once off, cuma sekali. Apakah akan berulang di 2022? Not likely akan berulang. Jadi kita dapat blast, tapi juga kita mesti memahami blast yang ada itu apakah akan berulang terus ke depan atau tidak. Nah, jadi bahwa kalau kita factor rating dari yang 1,4 growth di property dan itu translate jadi 1,1 growth the whole industry, dan kemudian kita factor 1,2-nya out, ujungnya adalah sebenarnya mungkin General Insurance September year on year no growth at all ya, secara umum. Tapi begitu kita lihat lagi bahwa itu semua ada juga penurunan yang sangat signifikan di asuransi kredit. Asuransi kredit kalau kita ingat tadi bahwa secara makroekonomi kita lihat udah mulai ada loan-nya udah growth. Kenapa asuransi kreditnya turun? Nah ini betul kita pahami juga bahwa karena memang ada perusahaan asuransi yang melakukan cancellation dan pengembalian premi. Ya.
Jadi ada isu bahwa asuransi kredit, kita punya banyak isu adalah dari asuransi kredit, kecukupan premi asuransi kredit. Dan itu dari AUI, kami sudah raise dari bulan November tahun 2020. Look, the premium might not be sufficient because currently sekarang dulu waktu kita jual dengan non-performing loan rate sekitar di 2%, nah sekarang udah goes until 3.94 menjadi persen. Jadi dan kalau secara industrial sekarang udah 3,2, dan itu bikin bahwa ada kekurangan sekitar 1% terhadap the whole portfolio, dan itu akan challenging sekali melihat jumlah besarnya penjualan terhadap kredit asuransi kredit yang udah berjalan. Dan juga dari laporan dari World Bank juga kita lihat bahwa ada peningkatan loan at risk yang terjadi dari 20% jadi 22% dari total baku kredit, dan itu mungkin sesuatu yang sekarang kita sedang sama-sama urus bareng-bareng ya. Itu terhadap 2021. Nggak perlu pakai forecast-forecastan, karena 2001 tinggal berapa hari ya, tunggu aja. Jadi kalau kita ngomong forecast atau apa, ya nggak ada gunanya juga ya. Nah, kalau bicara 2022, ya mungkin kita punya banyak pengetahuan, kita punya sering baca, tapi kita nggak sakti. Ya. Nggak ada yang bisa modeling apapun untuk apa yang terjadi, atau bisa predik dan bilang tahun segini akan growth segini. Kalau ada orang yang kayak gitu, berarti ya nggak ngerti aja apa modeling yang mau diberikan. Ya, sorry. Oh, tidak, berarti saya yang silakan Pak. Ya, jadi saya nggak mau predik 2022 gimana. Tapi yang bisa saya suggest adalah, of course, we could prepare ourselves. Prepare untuk apa? Prepare untuk ini to happen di 2025. Di 2025, pendapatan premi asuransi tidak boleh lagi diatur sebagai pendapatan. Saat pendapatan tidak boleh diakui lagi jadi pendapatan, tagihan premi ya juga tidak boleh diakui lagi. Kalau tidak ada tagihan premi, cicilan premi ya juga tidak ada. Fronting business, different acquisition, marketing cost. Mungkin yang lebih parah lagi bahwa untuk produk-produk unit link 2025 nggak boleh diakui penjualannya yang terkait dengan direct participating fund-nya. Artinya kalau saya jualan jualan unit link 100 juta, cost of insurance-nya cuma 500.000, berapakah pendapatan perusahaan asuransi tersebut? 500.000. Kita mungkin bagusnya di 2025 asuransi akan keluar dari semua bisnis model yang top line only dan berubah jadi kayak bank. Tujuan kita akan menjadi base dari insurance service result. Jadi seperti juga bank, di mana pendapatannya itu akan bersumber dari net interest margin, maka perusahaan asuransi akan dari contractual service margin. Ini yang harus kita siapkan. Kenapa harus kita siapkan? Karena it happens in 3 ways. First wave itu akan happening besok 2022. Dari 2022 itu harus ada administration preparation work, kemudian membuat technical accounting position paper dan sebagainya, dan itu harus jalan di 2022. Karena 2023 kita harus sudah mulai testing. Modal kita cukup nggak? Kalau modal kita nggak cukup, tutup aja perusahaan asuransinya. Karena konsepnya akan totally berubah. Dan di 2024 kita harus paralel. Jadi ini sesuatu yang akan happening di 2022. Nanti kalau di 2025 akan berjalan sesuatu yang sangat besar sekali dan totally paradigm change. Saya kemarin bicara dengan banyak perusahaan, banyak anggota AUI di Batam, dan saya jelaskan tentang konsep IFRS 17 itu seperti apa, atau PSAK 74, dan mereka sedemikian shocknya sampai, Pak, saya seumur hidup tahunya jualan asuransi untuk dapat premi. Bapak bilang 2025 premi udah nggak ada. Ya, jadi itu akan ada paradigm transformation yang no way bisa kita fulfill dalam waktu 1 tahun. Jadi preparationnya dari 2022. Dan per 31 Desember 2021, semua perusahaan asuransi harus submit ke OJK gap analisis yang ada terkait dengan kondisi dia dengan
penerapan IFRS 17. Itu deadline-nya sebentar lagi tanggal 31 dan Pak Supriyono make sure dia udah siapin surat teguran untuk orang-orang yang tidak atau perusahaan-perusahaan asuransi yang tidak submit gap analysis tersebut. Nah, dari sisi general insurance ada area baru yang terkait dengan kita benar-benar punya blue ocean di sini. Jadi di bulan September kami dapat izin atau AUI berhasil membuat izin untuk menjual asuransi tanaman berbasis indeks. Ya. Bukan produk ini yang jadi breakthrough-nya, yang berarti breakthrough-nya adalah index base. Jadi saya bisa menjual asuransi. Sekarang kita udah kemarin diluncurkan oleh Menteri Pertanian dan juga Pak Risminandi bareng-bareng produk asuransi tanaman berbasis indeks untuk tanaman kakao di Sulawesi, di mana asuransi itu akan otomatis membayar klaim kalau curah hujan kurang pada bulan Mei, Juni, Juli, atau akan membayar klaim otomatis tanpa perlu customer-nya isi klaim saat terjadi kelebihan curah hujan di bulan September, Oktober, November. Dan itu diresmikan oleh Pak Menteri Pertanian langsung. Ya. Dan untuk itu kita totally pakai data, langsung data dari mana? Data dari satelit. Yang ngumpulin datanya siapa? AUI. Kemudian yang melakukan custodian function, jadi melakukan pendaftaran, melakukan evaluasi itu siapa? Dilakukan oleh custodian function dari AUI. Jadi kita udah move masuk ke suatu era di mana AUI facilitating dengan menggunakan teknologi untuk bisa bikin blue ocean buat general insurance. Dan kita bicara produk-produk ini udah produk-produk macam-macam ke depan, tapi mungkin nanti akan saya bicara lebih dalam. Dan kemudian tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Nasrullah bahwa SEOJK PAID udah di fase akhir, bukan udah di fase akhir, udah selesai dan kemudian sudah dalam legal review. Jadi kalau udah legal review udah nggak mungkin dilubah-lubah lagi, ya sebentar lagi keluar. Jadi segala macam peraturan terkait yang ya kita tahu lah yang kemarin kita dengar banyak, tapi juga ada satu kenyataan dengan SE ini, asuransi umum udah mulai bisa jualan asuransi. Mungkin saya sebagai ketua AUI untuk ke para anggota kami clear bilangnya jangan jualan ini sebagai siapa? Sebagai investasi yang ada. Kita udah move ke suatu era di mana AUI fasilitasi dengan menggunakan teknologi seperti asuransi mobil jangka panjang lah, 10 tahun. Kita bicara produk-produk ini udah produk-produk macam-macam. Mungkin langsung ke nanti akan dari lebih dalam. Dan kemudian kita tadi demo itu kalau perlu AJI. Jadi kita akan nggak akan berjual quote unquote investasinya, tapi kita akan mulai menjual atau kita akan keluar, asuransi umum akan keluar dari gaya jualan asuransi tahunan. Karena kalau biasanya satu orang udah punya unit link, ya ridernya mobil, rumah, kesehatan, apapun masuk di situ. Dan cukup menarik ya, jadi di situ ya. Mungkin kalau kayak gitu, Pak, nanti boleh nggak? Waktu Bapak tinggal 3 menit lagi, Pak. Oke, saya lanjut ya. Jadi bayangkan seperti itu. Jadi ke depan ini contoh klaim yang terjadi dan contoh asuransi dari tanaman berbasis indeks, di mana untuk Kabupaten Luwu kita langsung otomatisasi dan ini proses pembayarannya langsung didapat. Mungkin saya langsung agak cepat aja. Contoh yang paling menarik adalah contoh bahwa sekarang ke depan asuransi itu nggak jualan perlindungan kalau ada bencana. Kami akan jualan solusi finansial yang akan membantu para petani kayak contoh untuk bisa membiayai mesin-mesin pompa air lagi kalau hujannya kurang. Tahu curah hujan kurang dari mana? Kami yang ambil data dari satelit. Dan begitu kami lihat data kurang, langsung kami bayar, nggak perlu klaim. Itu tujuannya ke depan, jadi bahwa asuransi kita akan enabling, kita akan empowering petani untuk bisa fight climate changes. Dan mungkin untuk asuransinya sendiri, saya sekarang boleh jualan asuransi curah hujan berlebihan buat Gojek. Karena kalau hujan terus-terusan, Gojek pendapatannya turun. Tapi di sisi lain kalau hujannya kurang, saya bisa bikin asuransi untuk Gokar. Karena pendapatannya kalau nggak hujan dia berkurang.
Jadi udah bisa se-advance itu, dan ini contoh-contoh yang mungkin nggak terlalu lama dari kami karena kita sekarang sedang melakukan riset terkait dengan asuransi berbasis fintech yang bisa di agriculture, mining, kemudian juga ada untuk laut. Ini ada, kalau sea level index kita akan bisa vessel port entry, jadi kalau kapal tidak bisa masuk ke pelabuhan atau kapal tidak bisa memuat buatan terlalu secara optimum karena airnya kurang, kita akan bayar asuransinya. Mungkin itu Bu Rista, jadi bayangan ke depan we have moved so far, dan untuk ini kita sendiri pun harus banyak belajar, dan alhamdulillah kita udah bisa sampai ke level fase ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Widodo, luar biasa sekali. Selain memang saya perhatikan kalau dalam slide-slide presentasinya Pak Wid ini biasa memput dari banyak sekali hal-hal yang juga inspiring saya, yaitu adapt or perish ya Pak ya. Prediction is difficult, itu benar sekali ya Pak. Makanya kita adakan di sini untuk kita bisa mencari tahu dan berbagi di sini kira-kira apa sih yang akan terjadi di tahun 2020 ya Pak ya. Dan tadi AAUI luar biasa sekali ya Pak, itu yang namanya asuransi tanaman berbasis indeks ya. Itu suatu inovasi yang luar biasa Pak. Jadi memang salah satu yang perusahaan lakukan saat ini kan juga menangani yang namanya climate change risk ya Pak. Dan Bapak tadi menyampaikan bahwa AAUI sudah memberikan bukti dengan adanya indeks ini, dan nanti akan memberikan proteksi apabila terjadi curah hujan yang kurang maupun yang lebih ya Pak. Luar biasa, semoga AAUI terus berkarya memberikan yang terbaik untuk perkembangan industri asuransi ini. Terima kasih Bu Rista. Ya, terima kasih Pak Widodo. Untuk yang berikutnya saya akan melanjutkan presentasi kedua mengenai outlook dari industri asuransi jiwa. Saya perkenalkan di sini pada Bapak Togar Pasaribu. Saya mohon waktu dan kesempatannya, silakan Pak Togar untuk memulai selama 15 menit. Terima kasih. Terima kasih atas undangan diberikan oleh media asuransi kepada saya. Saya lanjut saja, dia langsung aja. Silakan menuju pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ya turun ya, melambatnya parah, minus. Namun sempat di Q2 2021 naik ke 7%, tapi di Q3 ini 3,5%. Kurang paham apa yang terjadi, tapi dugaan kami ini mungkin pengaruh dari adanya si Omicron. Lanjut. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha, sebetulnya dari beberapa lapangan usaha yang didata oleh BPS, jasa keuangan itu salah satu yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jasa keuangan itu di indeksnya 4,29, merupakan peringkat yang ke-6 dari beberapa yang dinilai didata oleh BPS. Ini menunjukkan bahwa jasa keuangan itu termasuk jasa yang cepat beradaptasi dengan perubahan, cepat bertumbuh. Lalu kalau menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga itu lebih kecil dibandingkan dengan PMTB ini masalah investasi ya, bisa PMA, PMDN dan sebagainya. Dan PMI tadi itu ditandai dengan import yang lebih tinggi dibandingkan ekspor. Jadi bahan baku diimpor oleh banyak pabrikan untuk dikelola. Jadi memang ternampaknya ada pemulihan atau rebound dari situasi kemarin. Lanjut. Ini adalah COVID. Kita lihat bahwa di Juli itu
naiknya cukup drastis. Kami berharap tidak ada peak yang ketiga ya. Yang kedua ini kita tahu ini adalah Delta, dan mungkin ada banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita yang katakanlah terkena, bahkan mungkin meninggal dunia. Nah, kalau Omikron ini bisa menyebabkan peak lagi, tentu ketidakpastian di perekonomian kita akan semakin tinggi. Dan kita berharap pemerintah bisa melakukan program booster secepatnya, dan kita bersyukur bahwa saat ini vaksin untuk usia anak 6 sampai 12 tahun sudah berjalan. Mudah-mudahan ini membawa dampak yang positif ke perekonomian kita. Lanjut. Kalau data kinerja industri asuransi jiwa di Indonesia ini, memang kalau lihat total pendapatannya, ini adalah Q3 2019, Q3 2020, dan Q3 2021. Pertumbuhannya cukup signifikan, 38,7% dari 123,6 triliun ke 171,4 triliun. Sementara total preminya sendiri itu tumbuh 11,5%. Hasil investasi dari minus 17,6 menjadi 13%, jadi ada peningkatan 173%. Nah, klaim reasuransi sendiri juga meningkat. Saya pikir teman-teman di reasuransi di sepanjang COVID ini pening semua, karena death claim itu meningkat. Juga pendapatan lainnya meningkat 23,2%. Lanjut. Rincian pendapatan premi dari new business ini dari 80,1 triliun naik menjadi 94,2 triliun. Saya pikir ini perlu kami tekankan, menjawab isu mengenai adanya beberapa ajudan polis yang ditutup. Namun pada data yang kami miliki tidak ada. Renewalnya juga tumbuh, dan sebagaimana kita ketahui bahwa bisnis asuransi jiwa ini sangat mengandalkan renewal karena katanya dagingnya di situ. Berdasarkan kanal distribusi, agensi mengalami penurunan. Saya pikir ini situasi yang normal karena adanya batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan bukan hanya itu saja tentunya, bahwa calon nasabah pun ogah ketemu sama orang gitu ya. Jadi kalau dia turun, saya pikir ini adalah situasi yang wajar. Sementara di kanal distribusi Bank Assurance itu justru meningkat 11,8% dari 62,9 triliun menjadi 70,3 triliun. Jadi Bank Assurance yang kita tahu memang sejak lama lebih unggul dibandingkan agensi, itu dalam situasi COVID ini menunjukkan mereka memang tetap lebih unggul dibandingkan agensi. Nah, di Lala, alternatif distribution itu meningkat cukup signifikan dari 22,7 triliun ke 35,5 triliun. Itu meningkat sekitar 56,3%. Jadi alternatif distribution ini termasuk e-commerce, termasuk marketplace, termasuk apps dan sebagainya. Sepertinya menjadi tempat penjualan yang baik buat industri. Jadi kelihatan bahwa teman-teman di asuransi jiwa itu beralih ke alternative distribution dengan cukup cepat karena everything sekarang ini digital. Nah, sedangkan produknya sendiri kembali menunjukkan bahwa unit link masih lebih unggul dibandingkan produk asuransi jiwa tradisional. Ada yang bilang bahwa masyarakat ternyata apapun cerita di luar sana, masyarakatnya tetap beli unit link tuh dari 86,6 triliun jadi 93,3 triliun, naikannya 9%.
Jadi data ini menunjukkan apapun yang diomongin di luar, apapun yang terjadi di luar sana, unit link ternyata masih tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Saya juga bingung, tapi fakta dan data yang ada menyatakan demikian. Dari sisi pembayaran premi, single premiumnya masih lebih tinggi daripada regular premiumnya. Dan juga saya perlu perlihatkan mengenai kumpulan dan individual. Yang individual itu meningkat 14,6% dari 116,8 triliun menjadi 133,8 triliun. Ada 14,6% peningkatannya. Sementara yang kumpulan ini berkurang 9,9%. Saya pikir ini juga wajar karena pada saat situasi COVID banyak perusahaan yang melakukan PHK, ada yang bangkrut dan sebagainya. Lalu mengenai produk konvensional dan syariah, konvensional masih lebih tinggi dibandingkan syariah dari sisi asuransi jiwanya, peningkatan di 8,7%, namun syariah itu meningkat 47,1%. Sepertinya produk asuransi jiwa syariah sudah mulai banyak dipasarkan oleh teman-teman di industri dengan lebih masif dibandingkan yang konvensional. Apakah yang konvensional memang lebih sudah optimal, saya nggak tahu. Namun sepertinya syariah mendapatkan pasar baru yang cukup signifikan. Nah, mengenai klaim sendiri, total klaim itu turun dari tahun ke tahun. Ya, 114, 109, sekarang 107,4 triliun, turun 2%. Yang akhir kontrak itu turun 35,3%, dari 11,7 triliun menjadi 7,6 triliun. Jadi pada saat situasi saat ini akhir kontrak atau kontrak yang sudah selesai itu menurun. Nah, yang meninggal dunia itu meningkat sampai 65,7%, dari 8,8 menjadi 14,6 triliun. Memang teman-teman ini di industri komit untuk tetap membayar COVID-19, walaupun kita tahu dalam situasi post major COVID-19 dianggap pandemi, semestinya perusahaan asuransi jiwa punya hak untuk tidak membayar. Namun karena adanya komitmen maka tetap membayar. Dan meninggal dunia ini menunjukkan memang COVID-19 ini sangat ganas sehingga banyak orang yang meninggal. Lalu nilai tebus sendiri dari 67,5 triliun menjadi 59,4 triliun. Jadi dia turun. Jadi berkurang orang-orang yang melakukan penebusan polis. Dan di sisi lain partial withdrawal-nya yang meningkat dari 10,3 ke 12,6. Artinya masyarakat sekarang sudah paham bahwa dia tidak perlu memutuskan kontrak, dia hanya lakukan partial withdraw atau mengambil sebagian dari unit investasi untuk supaya perlindungan atau proteksinya tetap berjalan. Sedangkan produk kesehatan perorangan ini meningkat dari 3,4 ke 4,8, jadi ada peningkatan 43,6%. Jadi mungkin karena tadi saya cerita, gara-gara COVID ini mungkin tetangganya, saudaranya, temannya, itu ada yang sakit dan sebagainya, mungkin menyadarkan sebagian masyarakat untuk membeli asuransi kesehatan. Sedangkan kesehatan kumpulan pasti turun, saya pikir karena tadi juga produk kumpulan turun, dan lain-lainnya naik. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Siap, thank you, Bu. Nah, ini juga menunjukkan adanya awareness masyarakat yang meningkat. Saya kasih lihat yang perorangan saja, itu ada tertanggung perorangan meningkat dari 17,06 juta menjadi 19,46 juta. Jadi ada peningkatan tertanggung 2 juta orang untuk polisi individu. Suatu jumlah yang cukup tinggi ya.
Namun untuk uang pertanggungan dan uang pertanggungan total itu turun, uang pertanggungan kumpulan juga turun. Saya pikir karena perusahaan banyak yang tutup, jadi wajar kalau berkurang. Lanjut. Terus. Ya, tantangan industri asuransi jiwa di era pandemi COVID ini, pertama produk asuransi relatif menjadi produk yang perlu dipasarkan. Jadi masih dijual, belum dibeli. Saya pikir ini situasi yang dari tahun ke tahun kita alami. Dan saya pikir kalau reputasi dari industri asuransi jiwa ini juga tetap tersakiti atau ternodai atau apapun sebutannya, saya khawatir kita akan tetap melakukan pemasaran, penjualan, tidak pernah dibeli. Yang kedua, pemasaran produk asuransi masih didominasi oleh skema face to face. Bagaimanapun ini memang menjadi nature dari produk asuransi jiwa, terlebih kalau dia sudah sedikit sophisticated, maka calon nasabah pasti minta ketemu. Jadi bukan hanya pihak A gitu, tapi juga nasabah minta ketemu. Yang ketiga, pembatasan aktivitas itu akan semakin mempersulit. Yang keempat, hasil investasi sudah mulai meningkat, namun masih akan dipengaruhi ketidakpastian kondisi pasar modal dan global yang terdampak dari munculnya virus corona varian Omicron dan kemungkinan muncul varian lainnya. Kita nggak tahu apakah ke depan ini ada varian yang lain. Sekarang Omicron, mungkin nanti Omicron, mungkin Masikron, saya nggak tahu. Nah, kalau itu muncul lagi dan menimbulkan masalah, maka situasi 2020 akan bisa kembali terjadi. Bagaimanapun literasi dan inklusi keuangan di Indonesia itu masih rendah. Ini juga tantangan yang sangat besar bagi industri ini, dan ini PR panjang. Ya, ini PR panjang yang harus kami lakukan bersama-sama dengan para stakeholders lainnya. Lanjut. Industri asuransi jiwa memiliki prospek yang masih tinggi. Bisa disimpulkan? Iya, industri asuransi jiwa itu memiliki prospek yang masih tinggi. Jadi kelihatan bahwa penetrasi hanya sekitar 7,1%. Pandemi itu bisa meningkatkan awareness masyarakat, tinggal bagaimana kita mengelola produk dan cara penjual kita. Yang ketiga, seiring dengan membaiknya perkiraan OECD terkait kondisi ekonomi nasional, kinerja industri asuransi dari sisi total pendapatan dan pendapatan premi tahun 2021 diyakini sudah mencapai titik rebound jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Dalam kondisi bisnis as usual, kinerja industri asuransi tahun 2022 akan lebih baik dibandingkan dengan 2021. Namun akan sangat bergantung pada yang ketiga, seiring dengan membaiknya perkiraan OECD terkait kondisi ekonomi nasional, kinerja industri asuransi dari sisi total pendapatan dan pendapatan premi tahun 2021 diyakini sudah mencapai titik rebound jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Dalam kondisi bisnis as usual, kinerja industri asuransi tahun 2022 akan lebih baik dibandingkan dengan 2021. Namun akan sangat bergantung pada perkembangan COVID-19 dan varian-variannya dan kebijakan yang akan diambil pemerintah ke depannya. Demikian, lanjut. Terima kasih. Saya pikir ini biasa, ada lembaga penjamin polis, melek perencanaan keuangan masuk kurikulum pendidikan nasional, pemberian tax insentif kepada para pemegang polis. Demikian pernah kami sampaikan juga, jadi ini saya pikir umum saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Pak Togar. Saya cuma catat satu nih yang paling penting, bahwa fenomena rebound terjadi di asuransi jiwa ya. Di sini terlihat hasil investasi tumbuh, preminya bertumbuh, hasil pendapatan tumbuh, renewal tadi di agency turun tapi normal, tapi di bank assurance naik ya, dan juga alternative distribution juga naik. Jadi tren-tren ini menjadi indeks yang sangat meyakinkan sekali untuk kita menyambut tahun 2022 dengan optimis. Ya, mungkin selanjutnya saya presenter terakhir di sini ada kawan saya Bapak Erwin dari sebagai Direktur Eksekutif AAFI. Waktu dan tempat silakan Pak, mohon diingat 15 menit ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rista. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Rista selaku moderator. Ini ada satu kunjungan di sesi terakhir, jadi tidak perlu mengulang atau sudah disampaikan oleh senior-senior dari Pak Widodo maupun Pak Togar. Ini sebenarnya Pak Togar dan saya kehilangan satu ini sebenarnya. Kalau Pak Adali Bunde masih ada, kita bertiga tambah Bu Rista ini jadi kuartet kita berempat ya Bu ya. Baik, izinkan mewakili Ketua Umum Bapak Tatang Nur Hidayat yang beliau berhadangan hadir di kesempatan pada siang hari ini dengan tidak mengurangi rasa hormat. Izin ini di awal tahun ini tahun 2021 ini ketika kami melakukan review di tahun 2019 dan 2020 ini terjadi penurunan yang cukup sehingga kami mendapatkan satu ayat dari Dewan Penasihat kami. Intinya kita tidak boleh bersedih terhadap apa yang luput dan juga jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan, apa yang kita dapatkan. Intinya adalah kalaupun nanti angka-angka tadi juga Pak Togar sudah menyebutkan bahwa terjadi perbaikan atau terjadi pertumbuhan di industri asuransi syariah, kami juga mendapatkan catatan dari Ketua Dewan Penasihat kami bahwa di saat masa pandemi, mungkin di saat ada tetangga meninggal, ada keluarga terdekat yang juga mengalami musibah, sedikit banyak ini menjadi tanda petik free advertisement, sehingga membuat industri asuransi, terutama asuransi jiwa syariah jadi tumbuh. Mungkin ya di kondisi seperti ini, ibaratnya nilai religi seseorang kembali dan meningkat, dan ini juga menjadi karena nanti bicara di fakta dan angka, ya memang itu sudah menunjukkan pertumbuhan. Tapi kembali kami diingatkan jangan terlalu bergembira terhadap apa yang sudah dicapai. Jadi ini ayat yang menjadi catatan kami, baik berhasil maupun tidak berhasil ataupun belum berhasil, ini sudah diingatkan. Ini kalau dilihat dari peta yang ada, yang dari baik dari asuransi umum, asuransi jiwa, syariah profesional, memang sebenarnya industri asuransi syariah ini masih sangat kecil. Ya, walaupun nanti terlihat terjadi pertumbuhan, namun karena base-nya masih sangat kecil sehingga mungkin belum mampu mendongkrak industri asuransi nasional secara keseluruhan. Kalau kita lihat ini kuartal 3 perbandingannya, aset memang tumbuh, kemudian kontribusi tumbuh 41,32%, klaim juga naik ya, dengan seiring dengan juga sama mungkin pertumbuhan klaim seiring dengan asuransi kesehatan, COVID, meninggal dan sebagainya. Di sisi lain sudah terjadi perbaikan di hasil investasi yang tadinya minus, ini sudah mencatatkan hasil yang positif. Walaupun kalau kita lihat dari densitas dan segala macam memang masih sangat kecil sekali, namun barangkali satu catatan, kontribusi bruto tumbuh dan aset tetap tumbuh di masa-masa seperti ini. Kalau kita lihat lagi berikutnya, ini grafik yang kita lihat baik yang di bawah dari investasi maupun rasio klaim dana tabarru, ini memang walaupun belum mengkhawatirkan karena kita belum melihat di laporan OJK maupun laporan keuangan secara publikasi yang ada di website perusahaan-perusahaan, belum diperlukan rekor atau tambahan untuk membayarkan klaim, tapi dari pencatatannya ini ataupun masih menunjukkan angka yang tumbuh. Jadi memang seperti biasa secara nasional pun juga barangkali asuransi jiwa di asuransi syariah pun juga masih mendominasi dengan porsi hampir 80%. Lalu asuransi umum dan terakhir adalah reasuransi. Dari sini karena tadi asuransi jiwa syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan sehingga secara keseluruhan industri asuransi syariah juga mengalami pertumbuhan. Kalau tadi apa yang disampaikan sebelum-sebelumnya baik Pak Widodo melalui Wi maupun Pak Togar dari sisi AJI, ini AS ini barangkali merupakan suatu irisan yang juga mengena di kedua asosiasi tersebut. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa COVID-19 ini memang berdampak. Tadi juga sama, mungkin barangkali dari sisi
tenaga pemasar juga mengalami kendala untuk berhadapan face to face. Peningkatan permintaan berdampak bagi industri asuransi syariah ini. Yang kedua, ini memang karena amanah dan diberikan oleh Dewan Penasihat kami bahwa mungkin di masa-masa sulit justru orang nilai religinya meningkat dan saya kira bukan beralih, tetapi ada pasar baru tadi disampaikan oleh Pak Togar juga, mungkin yang tadinya belum mempertimbangkan industri asuransi, utamanya asuransi jiwa syariah, sehingga dengan masa sulit ini orang juga mulai melirik atau mempertimbangkan untuk proteksi di asuransi jiwa syariah. Yang berikutnya juga adalah pengembangan industri halal. Ini juga semakin meningkatnya komitmen pemerintah dalam hal pengembangan dan juga mempertahankan mata rantai halal. Izin tadi saya melihat ada beberapa bapak-bapak dari BPKF, ada Pak Haryadi dan kawan-kawan. Ini mungkin sekalian titip pesan juga, karena untuk menjaga mata rantai ini sebenarnya industri asuransi syariah sebenarnya tidak perlu, tanda petik, quote-unquote, tidak perlu memakan porsi dari konvensional atau tidak perlu kanibalisme. Ada beberapa potensi industri halal, mungkin nanti dari pembiayaan cukup, kemudian SBSN, atau mungkin hibah dari Islamic Development Bank. Ini sebenarnya sudah cukup untuk menjadi menu bagi industri asuransi syariah. Berikutnya kami melihat bahwa ke depan juga digitalisasi, dan ini juga menjadi bahan pembahasan kami secara konsinyering dengan Dewan Syariah Nasional, bahwa digitalisasi juga ke depan akan menjadi opsi di masa-masa di mana untuk kunjungan fisik atau face to face ini menjadi sedikit terhalang, maka diperlukan juga baik itu atau opini, entah itu fatwa atau mungkin bentuknya taklimat dari Dewan Syariah Nasional, karena digitalisasi tetap memerlukan pandangan kesesuaian syariah. Kemudian dari sisi secara lebih besar lagi, ya kita juga melihat bahwa beberapa dukungan yang sudah dilakukan oleh OJK dalam hal ini adalah tadi juga disebut oleh Pak Ahmad Nasrullah, ini sudah beberapa kebijakan yang diambil dan itu juga turut membantu. Dan di sisi lain, tadi kalau Pak Widodo bicara 2025 itu adalah tentang IFRS, di asuransi syariah 2025 ada suatu tantangan baru, yaitu dengan terbukanya pasar Indonesia bagi pemain-pemain di ASEAN, yaitu kan terbukanya ASEAN Framework Agreement on Services, ya, karena Indonesia sudah menandatangani atau meratifikasi AFAS Protokol ke-7 yang akan membuka asuransi umum syariah bagi pemain atau pelaku dari non-Indonesia. Ini kalau IFRS 17 secara langsung tidak berpengaruh kepada industri asuransi syariah, karena secara umum pencatatannya sudah terpisah, ada dana baru atau dana peserta dan dana perusahaan, sehingga ini dicatat di pendapatan perusahaan itu hanya di ujroh. Ya, tadi yang Pak Widodo juga concern, kalau di konvensional ini mungkin belum terpisah. Kalau di syariah memang sebenarnya sudah terpisah. Nah, tapi ada hal lain, yaitu 2025 ini ada musuh lebih besar lagi. Mungkin kalau barangkali selama ini para pemain Indonesia ini berantemnya dengan sesama lokal, 2025 artinya tidak lama dari sekarang, artinya hanya persiapannya berarti hanya tinggal 2022, 2023 dan 2024. Kita akan berhadapan face to face dengan pemain dari luar Indonesia. Singapura, Malaysia itu merupakan pasar yang bukan besar, tetapi mereka akan mengincar Indonesia sebagai pasarnya. Dan untuk itu barangkali jangan kita berharap Indonesia bukan hanya menjadi pasar, tetapi justru bisa berbalik, justru pasar asuransi syariah Indonesia yang diterima di Singapura, di Malaysia, atau mungkin di Thailand Selatan, atau mungkin di Brunei dan seterusnya. Ini barangkali beberapa tantangan di tahun 2022, kembali literasi menjadi hal yang menjadi challenging, karena bagaimanapun juga kami juga diskusi bahwa justru untuk masuk ke masyarakat tradisional, mohon maaf, bagi pondok pesantren, beberapa ormas, ini justru kelihatannya industri asuransi syariah
mengalami halangan yang lebih berat dibandingkan dengan tanda petik ya, memasarkan asuransi syariah ke yang non muslim. Keberterimaannya lebih tinggi di sana. Nah, ini jelas suatu challenge yang luar biasa yang saya kira tugasnya itu perlu melibatkan seluruh pihak, bukan hanya dari agen pemasar, bukan hanya dari perusahaan, bukan hanya di asosiasi, tetapi juga regulator dalam hal ini OJK maupun juga dari lembaga non pemerintah seperti Masyarakat Ekonomi Syariah, Ikatan Ahli Ekonomi Syariah Islam dan seterusnya. Kemudian barangkali permodalan juga menjadi isu, apalagi menjelang persiapan pemisahan unit syariah dengan batas waktu tahun 2024. Walaupun ada gonjang-ganjing akan ditunda, dibatalkan dan sebagainya, namun sampai sekarang karena belum ada pembahasan dan penjelasan terakhir kemarin dari Kementerian Hukum dan HAM, karena belum ada wacana perubahan kepada seluruh anggota, kepada seluruh perusahaan, ya tetap patuhi, tetap ikuti rules and regulation yang ada, yaitu Undang-Undang 40 pasal 87 masih berlaku, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, baik terpaksa ataupun dipaksa, ya tetap mempersiapkan rencana pemisahan unit syariah tersebut. Pengelolaan portofolio ini barangkali kita belajar lesson learn dari apa yang terjadi dari tanda petik kasus yang menodai industri asuransi secara umum, sedikit banyak akan berdampak juga kepada industri asuransi syariah, baik walaupun tidak secara langsung, tetapi tetap akan menjadi pertanyaan, akan menjadi catatan bahwa bagaimana pengelolaan portofolio atau pengelolaan investasinya, bagaimana kalau seandainya gagal bayar ini dan itu dan sebagainya. Sehingga tadi apa yang disebutkan oleh Pak Togar di AJ juga memang adanya LP3, apapun namanya itu, lembaga penjamin pemegang polis atau lembaga penjamin polis, itu pun menjadi satu safety net, extra safety net ya, katakanlah defense tambahan lah yang untuk memberikan greater assurance kepada para calon nasabah bahwa perusahaan asuransi syariah maupun konvensional pun ada lagi backup di belakangnya itu sebagai lembaga penjamin sebagaimana yang ada di perbankan. Saya kira kalau pandemi tadi sudah Pak Togar sudah panjang lebar memaparkan dengan segala macamnya. Jadi dari kami itu saja. Mungkin satu tambahan, pengelolaan manajemen risiko mulai tahun 2022 dan utamanya sebenarnya di tahun 2021 ini sudah berlapis lagi, utamanya di industri asuransi syariah, baik yang bentuknya unit maupun yang full stage, dengan pemberlakuan POJK 44 tahun 2020, di mana Dewan Pengawas Syariah atau DPS itu juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko itu juga tetap atau ada koridor kesesuaian syariah. Barangkali itu Bu Rista, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan dan menjadi bahan diskusi selaku moderator. Terima kasih Pak Erwin. Ini